Selamat sore semuanya, selamat hari Minggu. Kita bertemu di rumah Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Angkat sebuah pujian. Puji syukur atas kasih karunia-Nya. Puji syukur. Bersama-sama bersyukur lewat ibadah kita pada hari ini. Kita ada karena anugerah Tuhan. Kita dibebaskan untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Beri segenap hati kita untuk kita beribadah kepada-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
berdiri. Kita nyanyikan pujian, dikatakan puji syukur atas segala kekuatan kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Puji syukur atas kasih karunia-Nya, Yesus Kristus rela mati dan bangkit bagimu. Puji syukur atas kuasa-Nya, dan hidupku dari belenggu dosa. Amin. Terima kasih Tuhan, telah dibebaskan. Amin, amin. Ku telah diselamatkan dalam kasih Yesus Tuhan. Sungguh budi merdekakan. Sama-sama kita akan katakan puji syukur karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Amin. Atas kasih karunia-Nya, Yesus Kristus rela mati dan bangkit bagimu. Amin. Puji syukur atas kuasa-Nya, memerdekakan hidupku dari belenggu dosa. Nyatakan merdeka kita di dalam Tuhan. Katakan kita telah dibebaskan. Kita telah diselamatkan. Amin, amin, amin Tuhan. Dalam kasih Yesus Tuhan, sungguh budi merdekakan. Oh, ku telah dibebaskan.
menjadi bagian kami Tuhan, bahwa Engkau sudah membebaskan kami, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami membawa kehidupan kami membawa hati kami untuk kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, Engkau kuasai kami semua, Engkau kuasai ruangan ini. Haleluya, Engkau yang akan memberkati ibadah ini dengan hadir-Mu Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh iblis yang coba-coba mengganggu jalannya ibadah ini. Kami hancurkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah ada di tempat ini. Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus membebaskan kami untuk kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dari awal sampai selesai ibadah ini akan dipimpin Tuhan. Semua pelayan-pelayan-Mu diurapi Tuhan. Dan kami semua umat-Mu yang ada di ruangan ini, kami mengalami pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ku masuk gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua kita akan bersuka. Amin. Karena apa? Sebab Tuhan baik ya. Sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk, amin. Yes. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita alami kebaikan Tuhan sampai sore hari ini. Mari hati yang bersyukur kita nyatakan kepada Tuhan, sebab kita sudah dibebaskan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yes, katakan, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Katakan, oh haleluya. Sekarang saya sudah bebas, amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba
saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Terus nikmati kebebasan dari Tuhan. Tidak ada yang terbelenggu saat ini. Tidak ada yang terikat saat ini. Rohmu menyembah kepada Tuhan. Rohmu sedang memuji Tuhan. Haleluya. Dia sedang memberikan kebebasan kepada kita. Segala yang terikat, segala yang mengganggu sudah dibebaskan. Oh haleluya. Tuhan tahu setiap kita. Tuhan ada di tempat ini. Semua yang ada dalam hati kita, Tuhan tahu. Dalam rumah Tuhan, mari kita mau berkata-kata kepadanya. Dalam rumah Tuhan, adakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Dia, hal yang luar biasa akan kita alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lebih dari yang ku minta, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kau pikirkan. Semuanya Engkau sediakan bagi kami. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Haleluya. Sebuah kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Kita akan semakin indah di hadapan Tuhan. Kita akan semakin mulia di hadapan Tuhan. Seberapa waktu kita iring Tuhan, saudara, ingat Tuhan selalu ada. Dia
Dia memberi lebih dari apa yang kita minta. Kita tidak dapat mengukur segala berkat-berkat Tuhan. Hari ini, kalau kita lupa bersyukur, mari kita bersyukur bersama-sama. Oh Tuhan, di rumah-Mu kami bersyukur kepadamu. Di rumah-Mu Tuhan, kami sedang memuji-muji Engkau. Di dalam bait-Mu Tuhan, kami sedang menyanjung nama-Mu. Kami bersyukur segala perbuatan Tuhan yang kami sudah rasakan sampai saat ini. Oh Tuhan, apa yang aku minta kepadamu, Engkau memberikan lebih kepada kami Tuhan. Oh, kita tidak dapat menghitungnya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari kita semua berdiri, katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihi-Mu.
baik Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan, yang selalu menjaga kami, selalu memberikan pertolongan kepada kami. Segala berkat-Mu besar bagi kami. Tak sanggup kami untuk mengukurnya Tuhan, tak sanggup kami untuk menghitungnya. Hanya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Makasih Tuhan. Jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. Haleluya. Bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Dalam jaminan hati-Mu ada Kau akan membentuk kami terus Tuhan, untuk menjadi lebih indah dan berharga di mata Tuhan. Firman yang akan kami dengar akan memperindah kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang siap menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang luar biasa dari sorga, sehingga berita sorga tersampaikan lewat hamba. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua ya, mempunyai kerinduan untuk ada di dalam rumah Tuhan dan mengalami kehadiran Tuhan. Karena kita memahami Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 6 Agustus 2023, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hidup ini lebih indah dan lebih berharga.
Hari ini juga ibadah kita disertai dengan perjamuan Tuhan. Setiap kita mengambil perjamuan Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Dengan Dia berkorban, Dia mati di atas kayu salib, ya, untuk menebus kehidupan kita, sehingga Dia menjadikan hidup kita ini menjadi lebih indah dan lebih berharga. Kita perlu ketahui hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya kita dapat menikmati ketika kita menjalani kehidupan ini, bahwa hidup kita ini indah dan berharga. Dosa, setan yang membuat hidup kita ini kurang, ya, kemuliaan. Hidup kita ini tidak mulia, tidak indah. Ya. Kehidupan kita menjadi sia-sia dan tidak berarti. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari ke depan kita menjalani hidup ini dengan kita menikmati, memahami kehidupan kita ini indah dan berharga. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Ayat 3, 4 sampai 7 kita baca. Kalau kita membaca dari ayat 1, ya, Yesaya 43, di sana di atas perikopnya Allah adalah satu-satunya penebus. Dari 1 saja saya baca. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Perhatikan ayat 4. Oleh karena engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Jauh di lubuk hati Tuhan, ketika Dia menciptakan, menjadikan manusia, Dia mau supaya manusia itu indah, mulia, dan berharga, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi karena dosa,
telah menjala. Karena perbuatan nenek moyang kita Adam dan Hawa, sehingga kita semua dilahirkan sebagai orang berdosa. Sehingga kemuliaan, keindahan di dalam kehidupan kita itu hilang, ya, dan kita menjadi ya tidak berarti. Tapi kita diingatkan hari ini dengan kita mengambil perjamuan Tuhan. Ayat 4 katakan, engkau berharga di mataku dan engkau mulia karena aku ini mengasihi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersyukur ya buat apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan saja Dia memberikan hari yang baru, bukan saja kita mengalami berapa lama ya kita dapat hidup, tapi penting juga saudara-saudaraku, kita jalani hidup ini, kita mengerti bahwa hidup kita ini mulia dan berharga, sehingga hidup kita ini berdampak, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya katakan Allah kita tidak kelihatan, tapi Allah itu ada. Dan kalau Allah itu ada, saudara-saudaraku yang kasih, maka dampak di dalam kehidupan kita itu akan nyata. Paulus mengungkapkan hal itu ya di dalam kehidupannya. Sebelum kita melihat Paulus mengungkapkan, di sini dikatakan ya Tuhan itu adalah juru selamat kita. Dia menebus. Ya. Bagaimana tangan Tuhan yang tidak kelihatan ya membawa keluar, membebaskan bangsa Israel waktu itu, umat pilihan dari jajahan Mesir. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudara, lewat perjamuan Tuhan kita diingatkan bahwa Dia mengasihi kita. Dia menebus kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Ya. Sehingga kehidupan kita ini menjadi mulia. Tentu semua orang menginginkan ini, tapi seringkali kita mengalami kegagalan, saudara-saudara. Ya. Kegagalan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Ya, karena apa? Seringkali kita hanya memusatkan kepada ya kekurangan kita. Ketika kita dapati ya kehidupan kita terlalu banyak kurangnya, saudara-saudara, kita hanya berfokus kepada kekurangan kita, ya, kepada kelemahan kita, kepada kesalahan-kesalahan kita kepada masa lalu. Ini seringkali yang membuat kita tidak melihat kebesaran Tuhan. Ya, bahwa Tuhan telah menebus kita supaya kita lebih indah dan berharga. Sebab itu penting di dalam kehidupan kita untuk mengambil pilihan. Untuk selalu mengambil pilihan bahwa hidup kita ini mulia dan berharga. Ya. Jangan menganggap juga bahwa hidup kita ini sangat ya, mulia dan berharga, berarti, tapi padahal hidup kita tidak mulia. Itu kita membohongi. Tetapi biarlah Bapak Ibu saudara-saudaraku kita memahami hal ini. Tentu ya kita tahu Tuhan menciptakan, menjadikan, membentuk kita. Dia memberikan nafas supaya kita ini sebagai ciptaannya menjadi kemuliaan Tuhan. Ya,
Bukan itu saja, tetapi Tuhan jauh-jauh dia sudah merencanakan ya keselamatan buat manusia, ya, di mana dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk menebus kita. Nah, itu sebabnya membuat hidup kita ditebus dari 1 Petrus. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18, sebab 1 Petrus pertama ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi lewat kasih Tuhan, ya, dia melakukan penebusan dengan ya mati di kayu salib. Darahnya yang mahal itu menebus kehidupan kita yang sia-sia ini. Kita lihat ungkapan Paulus di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi Paulus mengambil pilihan kalau dia hidup, dia mau tetap hidup di dalam Kristus, dan kalau Kristus hidup di dalam kehidupannya, ya, dia mau kehidupan ini berarti, ya, indah, yaitu mengeluarkan buah. Coba kita bandingkan Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus memahami bahwa Tuhan itu mengasihi, ya, dia menebus dirinya. Sebab itu kalau dia diberikan kesempatan masih hidup di dalam dunia ini, ya, dia memakai hidupnya ini untuk tetap percaya, ya, Kristus yang hidup di dalam kehidupannya itu membuat dia, katakan tadi, lebih berharga, ya, lebih berarti. Dia mau mengeluarkan buah, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi ini penting juga dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur, ya, bahwa Tuhan mengasihi kita, membuat kita lebih berharga, lebih mulia, dan kita harus tetap, ya, seperti Paulus, ya, menjalani kehidupan ini dengan memahami bahwa kita mau senantiasa, ya, mengeluarkan buah. Ada buah-buah yang kita keluarkan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Ada buah-buah roh. Kalau minggu lalu kita mendengar sifat ragi itu dia bekerja diam-diam, biarlah juga Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam Kristus. Paulus kata kita mau mengeluarkan buah, mengeluarkan menyatakan, ya, mengeluarkan dampak sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita harus nyata.
Dan yang kedua, penting Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Kalau dia mengasihi kita, ya, membuat hidup kita lebih berharga dan lebih indah. Coba kita perhatikan Matius pasal yang ke-6. Dan seharusnya kita menjalani kehidupan ini tidak perlu terus di dalam ketakutan, keputusasaan, saudara-saudaraku yang kekasih. Matius pasal 6, kita melihat di sana ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Bapak Ibu, ya, di sini kita diingatkan bahwa kita lebih mulia, lebih berharga daripada burung-burung, dikatakan, daripada ya bunga-bunga. Ya, kalau kita perhatikan terus ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga ini. Coba kita menyadari, saudara-saudara, Salomo kurang apanya yang berkuasa? Apa kebenaran Tuhan yang kita dapat di sini? Ya, seorang yang berhikmat, seorang yang mempunyai banyak sekali harta, dikatakan ya kemegahannya itu pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan. Kita sangat memerlukan hal-hal sandang, pangan, papan, saudara-saudara. Tetapi firman Allah katakan, ya, bahwa kita melebihi daripada burung-burung dan bunga-bunga bakung di padang. Kemegahannya melebihi daripada kemegahan Salomo. Dengan kata lain, Tuhan ingin berbicara tentang jaminannya, ya, ke dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang ditebus, ya, bahwa tentu Tuhan akan memperhatikan kita, ya, seperti Yesaya tadi, bahwa Dia menyertai kita, ya, Dia akan menyertai kita dengan keberadaan kita. Sebab itu membuat hidup kita selalu terus mempunyai nilai plus, ya, mulia di hadapannya, berharga dan indah di hadapannya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Ya. Jadi saudara, biarlah kebenaran firman ini membuat saudara lebih bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan membuat kehidupan saya dan saudara ya berharga dan indah, mulia. Dan Tuhan juga memberikan jaminan, ya, bahwa Dia akan menjamin, ya, akan menyertai kita, akan memelihara kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Yang ketiga, kita senantiasa tetap, ya, mau, ya, mendengar. Ya, coba kita baca Ulangan pasal yang ke-30
kita yang ketiga, kita harus tetap mengambil pilihan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita perhatikan ayat 19 dan 20, Ulangan pasal 30. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dalam hidup ini harus ada pilihan. Nah, dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bagaimana ayat yang ke-20? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu. Kita akan menjalani hidup ini menjadi lebih berharga, lebih berarti, lebih mulia kalau kita juga mau mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Bukan itu saja, dikatakan kita juga akan mengalami ya umur yang panjang. Lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dinyanyikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Kita akan menikmati hidup ini. Ini penting sekali, ya. Kita mengasihi Tuhan, ya, mau melakukan ya perintah-perintah. Waktu Jumat saya katakan, jangan hanya kita sekedar ucapan bibir kita mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan, tapi kita tidak takut Tuhan. Ya, tidak melakukan perintah Tuhan. Ya, kita masih melakukan kejahatan, kita masih melakukan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Ya, tetapi biarlah Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau ya mengasihi Tuhan, ya, mendengarkan. Ya, dikatakan di situ mengasihi Tuhan, mendengarkan. Ya. Ini artinya kita mau memperhatikan ya, dengan kesungguhan ya, semua apa yang, dan dikatakan berpaut. Berpaut ini artinya kita mau ya menggabungkan diri kita dengan Tuhan, ya, berpegang erat, selalu bersatu dengan Tuhan, ya, mau berpaut dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan terus membuat ya kita akan menikmati hidup ini menjadi mulia dan bahagia. Tuhan memberkati kita. Kita akan ambil perjamuan Tuhan, meyakinkan kita ya, bahwa saya dan saudara ini ya berharga dan mulia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Saya undang Bapak Malayaki ke depan. Mengerjakan keselamatannya bagiku, berdiri menyaksikan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Engkau. Kami akan ambil roti dan anggur, tubuh dan darah, mengingatkan kami selalu berpaut dengan Engkau. Hidup kami berharga dan mulia. Tuhan memberikan jaminan, penyertaan, pemeliharaan. Tuhan mengingatkan kami, mengingatkan kita semua bahwa Dia telah menebus dengan darah-Nya yang mahal. Kita menjadi milik-Nya. Jangan Engkau
tidak menikmati keberadaan hidupmu, bahwa engkau sudah ditebus, engkau berharga, engkau mulia. Jangan mau diintimidasi dengan si iblis. Biarlah kita memahami karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat, ada pembaharuan iman hidup kami semua. Kami akan menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengar firman Tuhan sebelum kita makan maupun minum anggur. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucapan syukur dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita terima roti ini sebagai tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Kita siapkan minuman anggur. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu mengambil cawan ini. Adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan ucapan syukur dan iman kita terima anggur ini sebagai darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Kita letakkan cawan, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Betapa mulianya, betapa berharganya hidupku ini. Kami harus menikmati ini, karena Tuhan telah mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah membuktikan di atas kayu salib, lewat pengorbanan-Mu, lewat tubuh dan darah-Mu yang tersalibkan, darah-Mu yang telah tercurah untuk penebusan kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan jamah kami semua, Tuhan jamah kami semua. Haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Haleluya. Salib-Mu telah menentang. Dalam kehidupan kami, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang mulia di hadapan-Mu Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan kami
Jangan kami berjalan dengan pikiran kami sendiri. Biarlah Tuhan terus menuntun jalan kehidupan kami, supaya kami tetap menjadi orang yang mulia di hadapan-Mu Tuhan. Tubuh, darah yang sudah ada dalam kehidupan kami, itu akan terus Tuhan berkarya di dalam kami, bekerja dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam roh kami, supaya kami Tuhan tetap menjadi ciptaan Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami disadarkan hari ini Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia. Segala iblis, segala setan yang berusaha untuk merusak kemuliaan yang ada pada kami, kami kalahkan itu dalam nama Yesus. Kami akan berdiri kuat, berdiri dengan tegar, karena ada kekuatan Tuhan di dalam kami. Kami tidak lagi berbuat lemah, kami tidak lagi berbuat salah, bahkan kami tidak lagi berbuat dosa yang najis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang kami terima hari ini. Saatnya Bapa, kami akan membawa korban-korban persembahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau kerja terlalu banyak kebaikan-Mu bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu apa yang kami buat ini Tuhan boleh berkenan juga di hati Tuhan, boleh berguna untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Urapi Tuhan pelayan-pelayan-Mu. Dengan mengucap syukur, kami berdoa dan kami akan membawa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kuasa ibadah ini yang mendatangkan kekuatan bagi kami akan terus menjaga kami sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan. Sehingga apa yang akan kami kerjakan untuk sepanjang minggu ini, Tuhan yang kendalikan dan Tuhan yang membuat berhasil. Singkirkan semua bahaya, singkirkan semua kecelakaan, dan beri kami kuat dan sehat, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada sore hari ini, dari anak-anak kecil, orang-orang muda, orang-orang tua, orang dewasa. Kami semua Tuhan
tidak akan luput dari jamahan Tuhan. Dan kami akan pulang dan tinggalkan ruangan ini. Ada hal yang luar biasa yang sudah kami peroleh. Iman kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami disehatkan, kami dilepaskan, kami diberkati, kami diberikan kebahagiaan. Haleluya. Roh Kudus, pagari kami terus dengan kekuatan-Mu. Jangan izinkan Tuhan kekuatan-kekuatan dunia merusak kemuliaan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada. Berkati yang masih sekolah dalam pendidikan mereka, yang sudah bekerja, Tuhan Engkau berkati dalam pekerjaan mereka. Bahkan setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan melihat pertolongan-Mu Tuhan. Keluarga-keluarga jemaat diberkati Tuhan. Ada kebahagiaan yang selalu mengikat kami. Terima kasih. Ada saudara-saudara kami ya Tuhan, yang tidak bisa datang berkumpul pada sore hari ini. Biar Tuhan Engkau juga lawati mereka. Beri hati yang penuh kesukaan, kerinduan untuk mereka mau datang berkumpul bersama dalam ibadah. Kami berdoa buat Ibu Nenggolan Tuhan, Kau jamah setengah badan yang tidak benar-benar berfungsi. Kami berdoa mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah Tuhan, biar dia boleh kembali lagi berkumpul dengan kami, beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih. Anak-anak kami juga Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah kesukaan Tuhan melimpah buat mereka semua. Kami berdoa buat negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah negeri kami ini diberkati Tuhan. Sehingga ada keamanan, ada kedamaian. Kalau mungkin ada orang-orang yang saat ini sedang merancang kejahatan, Engkau batalkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya, lembaga-lembaga pemerintahan kami dijaga Tuhan. Dari pemimpin, presiden kami, dan semua bawahannya dijaga Tuhan. Menghadapi pemilihan umum Tuhan. Tolong kami mohon juga daripada-Mu penjagaan Tuhan. Kekacauan-kekacauan semua disingkirkan dalam nama Yesus. Secara khusus Tuhan doa kami buat daerah-daerah di mana kami anak-anak Tuhan, jemaat-Mu ini tinggal. Biarlah di tempat mereka juga ada keamanan. Haleluya. Biarlah niat-niat jahat dari orang-orang sekitar dibatalkan di dalam nama Yesus. Kehadiran kami, di mana kami ada, kami boleh memancarkan terang Yesus buat mereka semua. Kami boleh berdampak Tuhan, biar orang boleh memuliakan Engkau. Terima kasih. Persembahan umat-Mu yang mereka bawa hari Minggu ini, Engkau berkati, balas dengan berlipat kali ganda. Yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan Engkau berkati. Tingkap langit, pintu sorga terbuka. Dicurahkan berkat kepada orang-orang yang melakukan firman. Semua yang sudah melayani dalam ibadah ini, dan kami semua yang sudah beribadah ini Tuhan, kami percaya berkat istimewa sudah menjadi bagian kami. Sebentar kami pulang, Tuhan menjaga langkah kaki kami, supaya kami boleh tiba dengan selamat dan sejahtera Tuhan menyertai kami. Dengan ucapan syukur, kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekal, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.